Di bawah langit kelabu Jakarta, Arum duduk di sudut ruang tamu rumahnya yang megah, menatap foto pekerjaan di dinding. Senyumnya dan Najib dalam bingkai itu terasa seperti kenangan dari dunia lain. Dulu, mereka adalah pasangan yang dikagumi Najib dengan pesonanya sebagai pengusaha sukses dan Arum dengan kelembutannya sebagai istri yang setia. Namun, malam ini, rumah itu terasa seperti makam yang menyimpan rahasia. Arum memegang ponselnya, jari-jarinya gemetar saat membaca pesan dari teman lamanya. Rina, Arum, aku lihat Najib di bandara tadi pagi. Dia bersama wanita lain. Mereka bilang mau ke China. Maaf, aku harus bilang ini. Jantungan Arum seakan berhenti. Dia menutup pesan itu, berusaha menyangkal kenyataan, tapi hatinya sudah tahu. Najib, suami yang dia cintai selama 10 tahun, telah berubah. Arum, kamu di mana? Suara Najib menggema dari pintu depan. Beberapa minggu sebelum kepergiannya ke Cina, dia pulang larut lagi dengan aroma parfum asing yang samar. Arum, yang sedang menyiapkan makan malam, hanya tersenyum tipis. Aku di dapur, jawabnya. Suaranya datar. Dia mengaduk sup dengan gerakan mekanis, berusaha menahan pertanyaan yang menggerogoti pikirannya. Najib masuk, melempar tasnya ke sofa. Kamu gak capek masak tiap hari? Kita bisa pesan makanan loh. Nada santainya terdengar seperti pengkhianatan kecil. Arum memandangnya, mencari jejak kebohongan di matanya. Aku suka masak buat kamu, Jib. Ini caraku bilang aku sayang. Dia berharap Najib mendengar kerapuhan di suaranya, tapi pria itu hanya mengangguk sambil mengecek ponselnya. Malam itu, Arum tidak bisa tidur. Dia membuka laptop Najib yang lupa dia kunci dan menemukan tiket pesawat ke Beijing untuk 2 orang Najib dan seseorang bernama Sylvie. Nama itu seperti pisau yang menusuk dadanya. Sylvie, wanita yang pernah Najib sebut sebagai rekan bisnis. Arum menutup laptop. Air matanya jatuh tanpa suara. Dia tidak ingin percaya, tapi bukti itu terlalu nyata. Keesokan harinya, Arum berpura-pura seperti biasa. Dia menyapa Najib dengan senyum, menyajikan sarapan, dan mendengarkan ceritanya tentang perjalanan bisnis ke Cina. Cuma seminggu, Rum. Aku bakal bawa oleh-oleh buat kamu, kata Najib, mencium keningnya. Arum mengangguk tapi di dalam hatinya, rencana mulai terbentuk. Aku percaya kamu, Jib, katanya. Suaranya lembut, tapi penuh dendam tersembunyi. Aku selalu percaya. Selama Najib pergi, Arum tidak tinggal diam. Dia menghubungi pengacara, menyiapkan dokumen, dan mengurus penjualan aset. Rumah megah itu, mobil mewah yang Najib banggakan semuanya, akan lenyap saat dia kembali. Arum bukan wanita yang akan menangis dalam diam. Dia akan membuat Najib merasakan sakit yang sama. Hari-hari berlalu, dan Arum menjalani rutinitasnya dengan wajah tenang, tapi hatinya seperti lautan badai. Dia membayangkan Najib dan Sylvie tertawa bersama di jalanan Beijing, berbagi momen yang seharusnya miliknya. Setiap malam, dia menulis di buku hariannya, menuangkan amarah dan kesedihan. Aku tidak akan membiarkan dia menghancurkan hidupku, tulisnya dengan tinta hitam tebal. Saat Najib akhirnya mengirim pesan, aku pulang besok. Rum, kangen kamu. Arum hanya menatap layar ponselnya. Dia tidak membalas. Dia sudah tidak lagi menjadi istri yang menunggu dengan penuh harap. Dia adalah wanita yang siap menghancurkan dunia Najib, seperti dia menghancurkan hatinya di
Di Beijing, Najib dan Sylvie berjalan di antara lampion merah yang bergoyang di pasar malam. Sylvie, dengan gaun merah yang mencolok, tertawa saat Najib menceritakan lelucon. "Kamu lucu banget, Jib," katanya, menyentuh lengannya dengan genit. Najib tersenyum, hatinya ringan, jauh dari beban rumah tangga. "Arum gak pernah suka tempat ramai kayak gini," kata Najib, hampir tanpa sadar. Sylvie memandangnya. Alisnya terangkat. "Arum terlalu kaku. Ya, kamu butuh seseorang yang bisa bikin hidupmu lebih hidup." Sylvie mengedipkan mata, dan Najib tertawa, meski ada sedikit rasa bersalah di dadanya. Mereka menghabiskan hari-hari di Beijing dengan kemewahan makan malam di restoran bintang 5, berfoto di tembok besar, dan berbelanja di butik-butik eksklusif. Sylvie selalu menemukan cara untuk mendekati Najib, menyentuhnya, membuatnya merasa seperti pria yang diinginkan. "Kamu gak menyesal kesini sama aku kan?" tanya Sylvie suatu malam, saat mereka duduk di balkon hotel dengan pemandangan kota yang gemerlap. Najib menatap gelas anggurnya. "Enggak, Sil, ini beda. Aku merasa bebas." Tapi kata-kata itu terasa hampa di sudut hatinya. Teanggen Arum muncul dengan senyum lembutnya yang kini terasa seperti kenangan yang jauh. Sementara itu, di Jakarta, Arum bekerja tanpa lelah. Dia bertemu dengan pengacara, Rudy, di sebuah kafe kecil. "Kamu yakin, Arum, ini langkah besar?" kata Rudy, menatapnya dengan prihatin. "Aku gak punya pilihan lain, Rudy. Dia mengkhianatiku. Aku gak akan membiarkan dia menang," jawab Arum. Suaranya dingin seperti baja. Dia menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk bukti perselingkuhan Najib yang dia kumpulkan dari ponsel dan emailnya. "Rumah dan mobil sudah dalam proses penjualan. Uangnya akan aku gunakan untuk mulai lagi," lanjut Arum. Rudy mengangguk, tapi matanya penuh kekhawatiran. "Arum, aku tahu kamu terluka, tapi ini akan menghancurkan Najib. Kamu yakin ini yang kamu inginkan?" Arum menatap keluar jendela. Hujan mulai turun di luar. "Dia yang memilih menghancurkan pernikahan kami. Aku cuma memberi konsekuensi." Di Beijing, Najib mulai merasa gelisah. Dia sering memeriksa ponselnya, berharap pesan dari Arum, tapi tidak ada. "Kenapa dia nggak balas?" gumamnya, membuat Sylvie mengerutkan kening. "Jib, santai doh. Kita lagi liburan. Lupain Jakarta buat sementara," kata Sylvie, mencoba menarik perhatiannya kembali. Tapi Najib tidak bisa mengusir perasaan bahwa sesuatu sedang salah. Malam terakhir di Beijing, Najib bermimpi tentang Arum. Dalam mimpi itu, dia berdiri di tengah rumah mereka yang kosong, menatapnya dengan mata penuh air mata. "Kamu memilih dia, Najib," katanya, sebelum menghilang. Najib terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdegup kencang. Dia meraih ponselnya dan mengetik pesan. "Rum, aku pulang besok. Kita bicara ya." Tapi pesan itu tidak pernah terkirim sinyal. Di hotel buruk, dan Najib menyerah. Pesawat mendarat di Jakarta, di bawah langit mendung. Najib keluar dari bandara, Sylvie di sisinya, masih berbicara tentang betapa menyenangkannya liburan mereka. "Kapan-kapan kita ke Paris ya, Jib?" katanya. Tersenyum manis. Najib hanya mengangguk. Pikirannya sudah tertuju pada Arum. Dia merasa perlu menjelaskan sesuatu, meski dia sendiri tidak tahu apa. "Aku harus pulang, Sil. Arum pasti nunggu," katanya. Suaranya datar. Sylvie memandangnya dengan ekspresi kecewa. "Kamu yakin?" "Daya nggak akan tahu, Jib. Kita bisa lanjut, Sil." "Cukup," potong Najib, untuk pertama kalinya merasa jengkel. Dia memesan taksi,
dan berpisah dengan Sylvie di bandara. Berjanji akan menghubunginya nanti, tapi di dalam hati, dia tahu dia tidak akan melakukannya. Saat taksi mendekati rumahnya, Najib merasa ada yang aneh. Halaman depan yang biasanya rapi kini terlihat kosong. Mobil BMW-nya yang selalu diparkir di garasi tidak ada. Dia mengerutkan kening, berpikir mungkin Arum memindahkannya, tapi saat dia membuka pintu rumah, hatinya jatuh. Rumah itu kosong. Furnitur, lukisan, bahkan karpet kesayangan Arum semuanya hilang. Hanya beberapa kotak kardus yang tersisa di sudut ruang tamu. Najib berjalan dengan langkah gemetar, memanggil-manggil nama Arum, tapi hanya Gemma yang menjawab, "Dimeya Dapper." Dia menemukan amplop putih dengan tulisan tangan Arum yang rapi. Untuk Najib. Dengan tangan gemetar, dia membukanya. Di dalamnya, ada surat dan dokumen cerai. "Najib, aku tahu tentang Sylvie. Aku tahu tentang Beijing. Aku tahu tentang semua kebohonganmu. Rumah ini sudah dijual. Begitu juga mobilmu. Aku tidak ingin apa-apa lagi dari hidup yang kita bangun bersama. Karena ternyata itu semua hanya ilusi. Aku menggugat cerai. Jangan cari aku." Arum Najib ambruk ke lantai. Surat itu jatuh dari tangannya. Dia mencoba menghubungi Arum, tapi nomornya tidak aktif. Dia menghubungi Rudy, pengacaranya, tapi Rudy hanya berkata, "Arum sudah pergi. Najib, dia tidak ingin ditemukan." Malam itu, Najib duduk di rumah kosong itu, dikelilingi oleh keheningan yang menusuk. Dia membayangkan Arum, wanita yang dia cintai, kini membencinya dengan seluruh hatinya. Rasa bersalah, penyesalan, dan kemarahan bercampur dalam dirinya. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia telah kehilangan segalanya. Arum pindah ke Bali, menyewa villa kecil di tepi sawah. Dia memulai hidup baru, bekerja sebagai penulis lepas, dan mengajar yoga untuk anak-anak lokal. Setiap pagi, dia berjalan di tepi pantai, membiarkan angin laut menyapu luka-lukanya. Tapi meski dia tersenyum di depan orang lain, malam-malamnya dipenuhi air mata. "Aku harus kuat," katanya pada dirinya sendiri. Menatap cermin di kamarnya, tapi bayangan Najib masih menghantuinya. Dia ingat malam-malam ketika mereka berbagi mimpi, berjanji akan bersama selamanya. Bagaimana semua itu bisa runtuh begitu saja? Suatu hari, Rina datang berkunjung. "Kamu hebat, Arum. Aku gak tahu bisa sekuat kamu kalau jadi kamu," katanya, memeluk Arum erat. "Aku gak kuat, Rin. Aku cuma bertahan," jawab Arum. Suaranya pecah. "Aku masih mencintainya, meski aku benci dia." Rina memegang tangannya. "Kamu gak perlu membenci dia. Untuck, move on. Biarkan dia hidup dengan pilihannya. Kamu punya hidupmu sendiri sekarang." Arum mengangguk, tapi hatinya masih terasa hancur. Dia tahu, dia telah melakukan hal yang benar, menjual rumah, mobil, dan menggugat cerai, tapi itu tidak menghapus rasa sakit. Setiap malam, dia menulis di buku hariannya, menuangkan kisahnya, berharap suatu hari dia bisa benar-benar bebas. Sementara itu, di Jakarta, Najib jatuh dalam kegelapan. Dia kehilangan bisnisnya karena fokusnya hancur. Teman-temannya menjauh, dan Sylvie menghilang setelah mengetahui dia bangkrut. "Kamu gak sehebat yang aku kira, Jib," kata Sylvie sebelum memutuskan kontak. Najib duduk di apartemen kecil yang dia sewa, menatap foto pernikahannya dengan Arum. "Aku salah, Rum," bisiknya pada dirinya sendiri. "Aku menghancurkan segalanya." Setahun kemudian, Arum telah menemukan kedamaian di Bali. Dia menerbitkan buku tentang perjalanannya. Sebuah novel yang menceritakan kisah cinta,
yang hancur, dan kebangkitan seorang wanita. Buku itu menjadi bestseller, dan Arum mulai diundang untuk berbicara di berbagai acara. Tapi, di balik kesuksesannya, dia masih membawa luka yang belum sembuh total. Suatu hari, dia menerima surat tanpa pengirim. Di dalamnya, hanya ada satu kalimat dalam tulisan tangan Najib. "Maafkan aku, Arum. Aku tidak pantas untukmu." Arum menatap surat itu lama. Air matanya jatuh ke kertas. Dia tidak tahu di mana Najib sekarang. Dan dia tidak ingin tahu, tapi kata-kata itu membuka luka lama. Di Jakarta, Najib hidup dalam kesederhanaan. Dia bekerja sebagai karyawan biasa, jauh dari kemewahan yang dulu dia nikmati. Setiap malam, dia memandang langit dan mengingat Arum, wanita yang dia hancurkan. Karena keegoisannya, dia tidak pernah mencoba menghubunginya lagi. Tahu bahwa dia tidak berhak. "Apa aku bisa memperbaiki ini?" tanyanya pada dirinya sendiri suatu malam, berdiri di balkon apartemennya. Tapi dia tahu jawabannya. Beberapa luka terlalu dalam untuk disembuhkan, dan beberapa kesalahan terlalu besar untuk dimaafkan. Di Bali, Arum menutup buku hariannya untuk terakhir kalinya. Dia menulis satu kalimat terakhir. "Aku memaafkanmu, Najib, tapi aku memilih diriku sendiri." Dia berjalan ke pantai, membiarkan angin membawa pergi sisa-sisa masa lalunya. Langit di atasnya cerah, dan untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar bebas.